Lord. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yuk mari sama-sama kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, sekali lagi Pastor Daud berdoa, kiranya saudara semuanya ada dalam pemeliharaan berkat Tuhan. Ya, sekalipun ya dalam penyertaan Tuhan, tetapi saudara bilang, Pastor Daud, saya sedang punya persoalan, masalah. Haleluya. Pagi hari ini, saya pastikan saudara yang merasakan ada beban pagi hari ini, dan hari ini saudara akan diberkati Tuhan, saudara akan diberi kekuatan, saudara akan diberikan pewahyuan, pengertian ilahi, sehingga saudara sanggup menyelesaikan setiap apapun yang sedang saudara hadapi pada hari-hari belakangan ini. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita belajar kebenaran firman Tuhan. Praise the Lord. Ya, pagi hari ini saudara, Pastor Daud ingin memberikan satu tema kepada kita semuanya agar kita bisa merangkum semua firman Tuhan yang akan Pastor Daud sampaikan yang telah Tuhan titipkan kepada saya. Haleluya, ya. Judulnya adalah fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Sekali lagi, judulnya adalah fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Saya tahu saudaraku ya, seperti Pastor Daud tadi sudah sampaikan bahwa sekalipun hari ini saudara punya beban, punya persoalan, pergumulan yang berat sekali, ya, berat sekali, dan tidak seperti yang biasanya, bahkan bertahun-tahun saudara mengarungi hidup, baru kali ini saudara menemukan persoalan yang berat, saudara. Saya pastikan semua orang yang hidup punya persoalan, punya permasalahan, punya pergumulan, saudaraku. Jadi bukan kita sendiri, tetapi apa rahasia orang-orang ya bisa menyelesaikan bahkan mengatasi persoalan itu? Cuman satu, mengandalkan Tuhan, saudara. Yuk mari sama-sama kita buka Matius pasal 14. Haleluya. Matius pasal 14 ya. Jangan saudara berpikir Pastor Daud kan lagi tenang, lagi happy. No, saudaraku ya. Semua orang punya persoalan. Haleluya. Tetapi percayalah, orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati luar biasa. Mari kita buka Matius pasal 14, haleluya, ayat 22 sampai 33. Praise the Lord. Kalau saudara punya Alkitab di samping saudara boleh buka. Kalau saudara mungkin lagi sibuk bekerja, biarkan Pastor Daud yang bercerita di handphone saudara. Dan saudara di tengah jalan, biarkan ada headset di telinga saudara. Haleluya, praise the Lord. Ya, judulnya saudara, Yesus berjalan di atas air. Praise the Lord. Ya, Yesus berjalan di atas air. Ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan, perhatikan baik-baik kalimatnya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Yesus tidak ada di perahu itu. Ya, jadi Yesus memerintahkan murid-muridnya setelah mereka habis pelayanan, saudara, dan mungkin sudah mulai sore, lalu orang-orang disuruh pulang, dan muridnya disuruh naik perahu untuk menyeberang lebih dahulu ya dari tempat itu. Sekali lagi saya baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Jelas ya, berarti pelayanan Yesus sudah akan berakhir di hari itu karena sudah malam, menjelang malam dan sudah gelap. Kasihan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ribuan orang ya mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Lalu Yesus mulai berpikir ini sudah malam. Lalu murid-muridnya diperintahkan. Perhatikan kata diperintahkan. Berarti itu atas komando Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu orang banyak disuruh pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Jelas ya, di dalam perahu itu tidak ada Yesus, tetapi Yesus dia mengasingkan diri, dia pergi ke bukit dan dia berdoa di sana. Haleluya. Lalu kapal murid-muridnya itu mulai berjalan, saudara, mulai berangkat. Haleluya. Saya ulang sekali lagi, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Ya, saya tidak tahu ukuran besar danau itu atau apapun itu ya, yang pasti kapal itu sudah bergerak ke tengah-tengah ya, sudah ada di tengah-tengah danau atau laut lah ya.
Perahu murid-murid itu sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ini yang saya katakan. Pertama, saudaraku, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa kapal yang akan ditumpangi oleh murid-murid Yesus itu akan dihantam badai di tengah danau atau di tengah laut, saudaraku? Pastilah Yesus tahu, karena Yesus ini pemilik alam semesta. Semua yang terjadi, bahkan yang berputar, satelit, orbit-orbit, bahkan planet-planet yang ada di langit sana, itu semuanya atas kendali Tuhan. Haleluya. Bahkan cuaca pun bisa berubah dalam beberapa waktu, dalam singkat, saudara. Itu semuanya kendali Tuhan, saudara. Ya, orang-orang boleh katakan musim hujan, ada badai, tetapi ketika kita berdoa, mungkin kita sedang ada pelayanan, Tuhan tolong jangan turunkan hujan. Sementara orang-orang yang berpendidikan, berilmu katakan bahwa sore ini akan terjadi badai besar, tetapi kenapa tidak terjadi? Karena ada orang yang berdoa dan badai itu Tuhan tidak izinkan. Tuhan bisa rubah semau-maunya Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, jelas bahwa ketika murid-murid ini sedang mulai bergerak, saudara, kapalnya ke tengah-tengah, saudaraku, haleluya. Tuhan tuh sebenarnya tahu bahwa nanti di tengah-tengah itu akan ada badai, makanya Tuhan memerintahkan mereka. Sebenarnya ada apa sih? Apakah Tuhan ingin mencobai murid-muridnya? Apakah Tuhan ingin mencelakakan murid-muridnya? Tidak, saudaraku, tidak. Tuhan tahu bahwa di tengah-tengah laut itu, di tengah-tengah danau itu, ya sering sekali pada sore hari itu angin kencang. Ya, secara alami itu jelas ya, secara angin itu jelas, sore-sore itu pasti banyak angin di laut, saudaraku. Haleluya. Tetapi bukan hanya angin saja, tapi ini badai. Ada badai dan Tuhan tahu, ya. Murid-muridnya tidak mengerti, tetapi Tuhan tahu. Tuhan sebenarnya ingin mengetahui apakah mereka percaya kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak ada di kapal itu. Ya, Tuhan kepingin tahu apakah murid-muridnya benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus akan menolong mereka, sekalipun Tuhan Yesus tidak ada di kapal itu, saudaraku. Tuhan Yesus tahu, dengan kata lain, Tuhan sedang menguji iman mereka. Haleluya. Nah, cuma satu hal yang saya mau kasih tahu. Apakah cuma kapal murid-murid Yesus saja yang ada di tengah laut itu? Tidak, ada kapal-kapal yang lain, saudaraku. Yang namanya kapal, tidak pernah ada kapal atau bahtera kalau dia fungsinya di laut dan tidak pernah mengalami yang namanya badai. Sekali lagi, tidak ada yang namanya kapal atau bahtera yang ada di laut dan tidak pernah mengalami badai. Tidak ada. Semua yang namanya kapal pasti pernah mengalami badai, saudaraku. Mau dia perahu kecil, mau dia perahu sedang, mau dia perahu besar, yang namanya perahu atau kapal atau bahtera, itu pasti pernah mengalami badai, saudaraku. Haleluya. Nah, rumah tangga kita ini kan sebenarnya bahtera, saudaraku. Keluarga kita ini kan sebenarnya seumpama kapal, saudara. Haleluya. Jadi bukan kapal namanya kalau tidak pernah diombang-ambingkan ombak. Nggak mungkin. Itu bukan kapal namanya, saudaraku. Ya, yang namanya kapal atau perahu atau bahtera, itu pasti sudah siap untuk dihantam badai. Makanya kapal, perahu, bahtera itu didesain bentuk bodinya untuk memecah ombak, saudaraku. Itu agak tajam di depannya. Jadi sudah pasti, saudara, bahwa rumah tangga kita ini disebut bahtera, rumah tangga keluarga kita ini disebut kapal, saudaraku. Dan kita harus siap menghadapi yang namanya gelombang kehidupan. Bukan kapal namanya kalau tidak siap menghadapi gelombang. Bukan kapal, saudaraku. Ya, kapal, perahu-perahu kertas aja kita bikin, saudaraku, dari kertas. Tapi dia akan kita taruh di air. Kurang seru rasanya kalau airnya tenang saja, itu ada perahu kertas cuma nemplek begitu aja, tidak berseni. Tidak ada seninya, dengar baik-baik, saudaraku. Saudara bikin kapal-kapalan dari kertas atau dari kardus, saudaraku. Atau dari sendal, atau dari kayu. Waktu Pastor Daud masih kecil suka main seperti itu. Ya, coba saudara bikin sebuah perahu, lalu saudara taruh di ember air yang tenang. Saudara bosan, saudaraku, bosan. Haleluya. Tidak ada seninya kapal itu. Tetapi saudara pergi ke sebuah empang kecil, lalu saudara taruh perahu di situ, ya. Lalu saudara nggak puas, airnya saudara goyang-goyang, benar nggak? Haleluya. Justru di sana terjadi keindahan. Justru di sana kapal itu terlihat menarik ketika menghadapi goncangan, saudaraku. Dengar baik-baik. Haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Haleluya. Tuhan tahu
Ketika murid-muridnya ini pergi menyeberang, saudaraku, lebih dulu daripada Yesus. Tuhan tahu ada badai di sana. Tuhan tahu di dalam rumah tangga saudara pasti akan menghadapi badai, menghadapi goncangan, menghadapi persoalan. Tuhan tahu, saudaraku. Haleluya. Tujuannya untuk apa? Pertanyaan yang kecil. Apakah saudara benar-benar yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus yang memerintahkan itu? Apakah saudara yakin bahwa keluarga saudara ini tadinya diawali oleh berkat Tuhan, perintah Tuhan, penyertaan Tuhan? Ketika murid-muridnya, saudaraku, Yesus perintahkan begini, sudah semua anak-anak rohaniku, semua rasul-rasulku, semua murid-muridku yang 12, naiklah ke perahu, pergilah kalian lebih dulu menyeberang ke sana. Saudaraku, dengan yakin murid-muridnya itu mendapatkan berkat karena perintah Yesus. Mereka tahu bahwa setan-setan tunduk dengan perintah Yesus. Murid-muridnya tahu sakit penyakit tunduk waktu Yesus memerintahkan keluar. Murid-muridnya tahu ketika orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, begitu diperintahkan Tuhan sehingga semuanya itu melek dan melihat. Yang tidak bisa mendengar jadi mendengar. Haleluya. Bahkan roh jahat yang ada di Gerasa diperintahkan sama Tuhan. Keluar dari orang gila itu, keluar. Bagaimana mungkin rasul-rasul murid-murid Yesus ini, rasul-rasul Yesus ini ragu dan gak percaya. Makanya mereka happy, senang ketika Yesus memerintahkan, pergilah lebih dulu. Biarkan saya menyendiri dan berdoa. Oh, murid-muridnya tenang, saudaraku. Bukankah seperti itu rumah tangga kita? Ketika kita memulainya dari awal, dan Tuhan memberkati kita di tengah-tengah jemaat, dan kita yakin betul bahwa Tuhan menyertai rumah tangga kita. Pertanyaannya ketika kapal kita mulai mengarungi samudera kehidupan ini. Haleluya. Lalu saudara mulai agak terkaget-kaget dan ternyata ada badai, ada goncangan, ada topan melanda, saudaraku. Dengar baik-baik, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu. Apakah Tuhan cuek? Apakah Tuhan tidak peduli? Tuhan tahu, tetapi Dia tidak cuek. Dia peduli. Hanya saja kita yang tidak mengenali kerjanya Dia. Kita yang tidak mengerti apa maksud Tuhan. Kita yang tidak pernah tahu dan paham sebenarnya Tuhan sedang mau bawa kami bagaimana dalam rumah tangga ini. Haleluya. Masalahnya kita ketika kapal itu sudah mulai berjalan, berlayar, saudara. Mau-maunya kita, saudaraku. Kita tidak minta tuntunan Tuhan. Kita tidak minta bahwa Yesus yang menjadi nahkodanya. Tetapi ada dua nahkoda di kapal itu. Yaitu istri dan suami. Haleluya. Anak-anak itu sebagai penumpang, saudaraku. Kadang-kadang kalau dua nahkoda di kapal sudah jelas, yang satu kepingin ke kiri, yang satu kepingin ke kanan. Terjadi yang namanya goncangan, saudaraku. Terjadi yang namanya badai. Ketika melihat ada persoalan di depan. Haleluya, nahkoda yang satu bilang begini, nahkoda yang satu bilang begitu. Akhirnya kapalnya itu bingung menghadapi mau kemana, saudaraku. Dengar baik-baik, yang namanya kapal sekali lagi harus siap menghadapi badai, harus siap menghadapi persoalan. Tidak ada rumah tangga yang mulus-mulus saja, tidak ada, saudaraku. Sekalipun keuangan itu tetap stabil, tetapi tetap ada masalah. Lewat masalah anak-anak lah, lewat masalah tetangga lah, lewat masalah ipar-ipar lah, lewat masalah mertua lah, selalu ada masalah. Haleluya. Kalau di dalam kapal itu ada dua nahkoda, maka dua-duanya ini yang buat masalah, saudaraku. Tidak pernah sejalan, tidak pernah satu visi dengan Tuhan, tidak pernah satu kompas, saudaraku. Tidak pernah. Masing-masing punya keahlian sendiri. Makanya kapal itu akhirnya goncang, saudaraku. Haleluya. Kita lihat, saudara, ya. Ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ada persoalan dari luar. Haleluya. Ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam. Yesus sudah tahu bahwa jam sekian itu, ya, itu perahu daripada murid-muridku sedang pasti akan menghadapi badai. Bahkan kalau Pastor Daud berpikir secara roh, saudaraku. Sebenarnya badai itu sengaja Tuhan buat agar murid-muridnya mengerti bagaimana Yesus yang mereka kenal itu adalah Allah atas semesta alam ini. Kadangkala Tuhan ya ingin menunjukkan siapa dirinya, bukan karena hanya sekedar menyembuhkan orang, tetapi alam ini pun diperintahkannya, bahkan dibuatnya tunduk di depan orang, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Cara Tuhan untuk membuat kita bahwa kita setia kepada Tuhan atau tidak,
Setiap saat bisa dia buat, saudaraku. Jadi kita harus mengerti pikirannya Tuhan. Tuhan, ketika hari ini aku berserah kepada Tuhan, pimpin aku Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus. Itu bukan berarti semuanya akan berjalan mulus-mulus saja, saudaraku. Tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus yang di dalam hidup kita, yang kita percayai itu, dia sanggup menyelesaikan semua persoalan kita. Itu yang penting, saudara. Haleluya. Berapa banyak kita mencoba untuk menyelesaikan persoalan masalah kita dengan kepintaran kita, kekuatan kita, saudara. Mungkin di batas-batas wajar apa yang bisa kita kerjakan, oke kita kerjakan. Tetapi di sesuatu yang mungkin bukan bagian kita, kita coba selesaikan. Badai itu bukanlah lawan daripada murid-muridnya, tetapi bagian Tuhan, saudaraku. Haleluya. Persoalannya adalah apakah kita kembalikan ke Tuhan atau tidak. Justru rata-rata kita lupa. Kita nggak sadar bahwa kita punya nahkoda yang paling hebat. Kita nggak ngeh, saudaraku. Akhirnya yang di dalam ini ribut, panik, depresi dan stres, saudaraku. Coba kita lihat, ya. Apa yang terjadi kalau ini yang terjadi dalam hidup kita? Ketika kita mulai menghadapi persoalan ini, ketika ada tantangan di hadapan kita, istri panik, suami panik. Yang namanya orang panik itu pastilah keputusannya tidak benar. Makanya firman Tuhan berkata, ketika ada masalah kita harus berdiam diri agar kita bisa dapat berdoa. Haleluya. Tetapi kesalahan kita sering sekali terjadi ketika ada masalah di depan kita. Justru kita coba dan kita coba lawan dan akhirnya kita panik, kita bingung. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang yang panik kadang-kadang tidak bisa membedakan mana sendok, mana garpu. Haleluya. Orang yang panik pasti sudah bingung membuat satu keputusan yang benar-benar jernih. Sudah bingung, saudaraku. Jadi jangan coba-coba ketika ada persoalan, ada masalah sedang menghampiri hidupmu, menghampiri keluargamu. Jangan panik. Udah pasti kalau orang panik itu semuanya yang dikatakan salah. Semua perbuatannya salah. Tidak ada orang yang panik itu membuat sesuatu yang benar, gak ada. Makanya ketika gempa bumi terjadi, saudaraku, ketika mereka panik, saudara, mereka bingung mau kemana. Bahkan tembok pun ditubruk, saudara. Udah gak jelas lagi. Mereka mau ambil apa, mereka sudah bingung. Yang mana yang paling penting, mereka sudah bingung, saudaraku. Bahkan akhirnya mereka tidak bisa mengerjakan apa-apa. Padahal ada orang tua yang sedang ada terkurung di dalam kamar. Mereka sudah bingung yang mana lebih dulu diselamatkan, mertua, orang tua, atau istri, atau anak-anak. Bingung, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Dan ini murid-muridnya ketika mereka sedang dilanda angin topan, badai yang besar yang mengamuk di tengah laut itu, di tengah danau itu, saudara. Sekali lagi, Yesus tahu apa yang mereka sedang hadapi. Murid-muridnya stres, murid-muridnya panik, saudaraku. Ya, murid-muridnya panik. Ada yang berkata, ya ampun, celakalah kita. Celakalah kita, Yesus tidak ada di perahu ini. Celakalah kita, matilah kita. Saya nggak akan ketemu lagi dengan istri saya tidak ketemu lagi dengan anak-anak saya. Matilah kita, matilah kita, matilah kita. Kata-kata yang keluar itu, matilah kita, celakalah kita. Tidak ada kata-kata berkat, saudara. Panik. Itu semuanya karena panik, saudara. Haleluya. Ya. Ayat yang ke-24 saya baca ulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Haleluya. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Haleluya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Jelas, orang yang sudah panik tidak bisa berpikiran lurus, tidak bisa melihat dengan jelas, sudah kabur semuanya, sudah kacau semuanya. Jadi mereka sudah nggak bisa lagi, saudaraku. Itu sebabnya, makanya tadi Pastor Daud katakan ketika ada gempa, tiba-tiba orang panik, saudaraku, mereka sudah tidak tahu lagi jalan keluar. Mereka dievakuasi, harus ada orang yang menolong mereka karena mereka sudah gemetar, mereka sudah stres, mereka sudah kecut, saudaraku. Mereka sudah nggak tahu lagi, jangan-jangan mereka memang lompat ke air sekalian, selesai hidupnya. Banyak orang yang saking stresnya, saking paniknya, saking takutnya melihat sesuatu itu, saudaraku. Akhirnya nyemplung sekalian aja lah, putus asa dan bunuh diri. Haleluya, praise the Lord. Tuhan tahu.
Di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan murid-muridnya, Yesus datang ingin menolong. Masalahnya murid-muridnya sudah sempat ketakutan. Akhirnya salfok, salah fokus saudaraku. Salfok, mereka tidak bisa lagi melihat dengan jelas siapakah yang di depan mereka. Itu Yesus atau hantu. Haleluya. Praise the Lord. Sejak kapan Yesus bisa berubah penampilan seperti hantu? Saya bingung loh. Ya, nggak mungkin. Apa tiba-tiba Yesus keluar taringnya di tengah laut begitu yang menakut-nakutkan? Tidak. Yesus itu tampil seperti biasanya. Yesus tidak pernah berkamuflase dalam penampilannya. Kecuali dia berubah ketika dia sudah bangkit dari kematian. Dan dia sudah memakai tubuh kemuliaan. Dan Maria Magdalena pun mau sentuh dia. Jangan. Dia tidak kasih saudara. Karena tidak ada manusia daging bisa menyentuh manusia kemuliaan. Nggak bisa saudaraku. Haleluya. Cuman di situ. Tetapi ketika persoalan ini, kenapa murid-muridnya sampai bilang Yesus itu hantu? Karena mereka sudah dalam ketakutan, saudaraku. Mereka sudah kehilangan kontrol dan sudah tidak fokus. Sudah tidak bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang jahat. Sudah tidak bisa melihat sesuatu pertolongan atau tidak. Apa saja ditabrak, saudara. Yang penting cari selamat. Apa saja dilakukan. Yang penting mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Kadangkala ketika kita sudah kehilangan fokus, kehilangan kendali, saudara, kita sudah tidak bisa membedakan mana Tuhan Yesus, mana setan. Haleluya. Mana hantu. Haleluya. Praise the Lord. Ini murid-muridnya benar-benar telah kacau, saudaraku. Sekali lagi, Yesus tidak pernah berubah wujud. Yesus tidak pernah merubah penampilannya jadi sesuatu yang buruk. Ketika dia berpakaian putih, saudaraku, Yesus tidak mengganti pakaiannya jadi hitam seperti orang tua menakut-nakutin anak-anaknya karena bercanda atau ngeprank, saudaraku. Yesus bukan ngeprank di sini. Jelas Yesus itu berjalan di atas air dan Yesus berkata, jangankan badai itu, lihat aku berdiri di atas air. Artinya kalau dia bisa berdiri di atas air, badai itu pun sekalipun menghempaskan kapal itu, aku tetap bisa menyelamatkan kalian. Karena aku tidak bisa dikuasai oleh air ini. Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus ini. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, Pastor Daud kembali kepada rumah tangga Batra keluarga saudara. Ketika badai itu mengamuk dan menghantam kapalmu, saudaraku, tetaplah fokus kepada Tuhan. Jangan panik. Jangan panik. Tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan, selamatkan kami. Ya, biasanya orang kalau sudah tidak fokus, saudaraku, tidak fokus kepada Tuhan, maka mulailah masing-masing mengambil keputusannya sendiri. Mulai masing-masing mengambil jalannya sendiri. Suami menunjukkan taringnya, istri menunjukkan taringnya, saudara. Karena masing-masing ingin membuktikan bahwa dengan cara seperti ini saya bisa menyelesaikan persoalan saya. Dengar baik-baik, saudaraku. Kalau sudah seperti ini, kacau semuanya. Haleluya. Kapal itu harus berhenti sejenak di tengah badai itu. Dan dua-duanya harus saling menyadari. Stop, tenang. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak bisa ditaklukkan oleh alam ini. Kita punya Tuhan yang bisa mengatasi semua persoalan hidup kita. Harus dua-duanya satu fokus dengan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Pastor Daud pagi hari ini mau katakan, saudara, sebenarnya dari mana goncangan persoalan badai rumah tangga itu? Dari mana, saudaraku? Kalau bukan di dalamnya itu tidak pernah fokus dengan Tuhan. Kalau suami sudah fokus dengan dirinya sendiri, saudaraku, dengar baik-baik. Kalau suami sudah fokus dengan dirinya sendiri, pasti punya masalah. Pasti masalah itu datang. Haleluya. Kalau suami sudah mulai fokus dengan dirinya, segala sesuatunya itu dia arahkan kepada dirinya. Baik dalam keadaan suka pun dia lebih fokus kepada dirinya, tidak lagi fokus kepada Tuhan, bahkan tidak peduli dengan sebelah. Pasti bermasalah. Begitu juga istri-istri, kalau istri-istri fokus kepada dirinya, maka semua orang akan menjadi salah di hadapannya. Karena segala sesuatu pertimbangan, bahkan apapun itu, semuanya itu harus keputusan daripada istri. Haleluya. Kalau masing-masing punya keputusan, istri fokus dengan dirinya sendiri, suami fokus dengan dirinya sendiri, maka badai itu semakin parah, saudaraku.
Beda kalau suami fokus kepada Tuhan. Seburuk-buruknya istri, dengar baik-baik, kalau suami fokus kepada Tuhan, seburuk-buruknya istri, suami pasti akan bisa menerima istrinya. Kenapa? Karena Tuhan punya hukum, Tuhan punya peraturan, Tuhan punya yang namanya perintah-perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana mungkin suami bisa fokus dengan Tuhan? Bagaimana mungkin suami bisa mengasihi Tuhan kalau dia tidak bisa mengasihi istrinya? Bohong. Gak mungkin. Tidak mungkin. Haleluya. Kalau suami bisa mengasihi Tuhan, pasti bisa juga mengasihi istrinya dalam segala hal kekurangannya, saudara. Begitu juga istri, kalau istri-istri fokus dengan Tuhan, sudah jelas semua kesalahan suaminya pasti akan bisa dia terima. Bagaimana mungkin istri bisa fokus dan mencintai Tuhan, melayani Tuhan, tetapi dia tidak bisa menerima kelemahan suaminya, kesalahan suaminya, tidak bisa mengampuni suaminya? Enggak mungkin. Haleluya. Kalau istri fokus dengan Tuhan, suami fokus dengan Tuhan, saya percaya seburuk apapun yang menyebabkan ada badai dalam rumah tangga, saudaraku, haleluya, pasti akan terselesaikan. Makanya ketika murid-murid itu melihat Yesus berjalan di atas air, lihat, mata mereka itu tidak bisa fokus dengan Tuhan. Itu Yesus atau hantu? Itu Yesus atau hantu? Itu hantu, bukan Yesus. Itu hantu, bukan. Itu Yesus. Itu Yesus, bukan. Itu hantu. Saudaraku, mereka tidak bisa mengambil keputusan. Haleluya. Praise the Lord. Saya mau pastikan pada pagi hari ini, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, mari kita fokus dulu kepada Tuhan. Haleluya. Suami-suami, lihat, mungkin engkau punya masalah besar dan engkau tidak sanggup akan mengatasinya. Saya mau pastikan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, Tuhan akan pulihkan kehidupanmu. Begitu juga istri-istri. Engkau mungkin tidak sanggup melihat keadaan ini. Bahkan sudah hopeless, sering sekali akan ambil keputusan. Don't do that. Jangan lakukan itu. Lihat, fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Haleluya. Tembus yang namanya awan kekelaman itu, saudara. Tembus sampai ke atas. Tembus. Selama ini kalau kita melihat ada kekelaman di mana-mana. Karena kita ada di bawah awan kelam itu. Iblis membuat batasan proteksi agar kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia tutupi, saudaraku. Dia tutupi agar kita gelap. Agar kita tidak bisa fokus lihat Tuhan. Agar kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dengar baik-baik. Tembus. Terus tembus. Fokus kepada Tuhan. Terus tembus. Sampai kita melihat yang namanya terang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Anak-anak yang fokus kepada Tuhan, dia akan mengerti papa mama lagi tidak punya uang. Tuhan, aku percaya Engkau pasti memberkati pekerjaan papaku. Tuhan, aku percaya Tuhan pasti berkati mamaku. Dengan cara Tuhan yang ajaib, kami pasti akan hidup diberkati Tuhan. Dengar saudaraku, ketika anak-anak fokus dengan Tuhan, doanya berbeda. Ketika suami-suami fokus kepada Tuhan, Tuhan, ajari aku Bapa untuk mengasihi Engkau. Ajari aku Tuhan untuk mencintai Engkau. Ketika suami fokus dengan Tuhan, maka Tuhan akan bilang kepadanya, kasihi istrimu. Kasihi dia apa adanya. Hormati dia. Hormati juga dan kasihi anak-anakmu. Mantap saudaraku, mantap. Karena Tuhan punya cara untuk memberkati keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Istri-istri kalau fokus dengan Tuhan, sejahat, sebejat apapun suamimu, dengar baik-baik. Haleluya. Apapun yang telah dia lakukan kepadamu, dengar istri-istri yang diberkati Tuhan. Kalau engkau fokus dengan Tuhan, engkau tidak melihat kejahatannya lagi. Tapi engkau melihat kasih Tuhan turun atasnya. Kenapa? Kalau Tuhan mengasihi aku, Tuhan juga pasti mengasihi suamiku. Istri-istri tidak akan kepahitan dengan suaminya. Istri-istri tidak akan dendam dengan suaminya. Istri-istri justru semakin sayang kepada suaminya. Kenapa? Bapakku di surga aja pun sayang kepadaku. Bagaimana mungkin aku tidak sayang kepadamu? Ketika istri-istri fokus dengan Tuhan, haleluya, hatinya diubahkan.
pikirannya diubahkan, perhatiannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pengaruhnya, dampaknya kemana-mana, saudara. Anak-anak akan merasakan ada hadirat Tuhan bekerja di dalam ibu rumah tangga, di dalam istri. Anak-anak akan merasakan ada hadirat Tuhan berkuasa di dalam suami. Ketika sama-sama sedang menghadapi persoalan, suami bilang, come on, kita fokus kepada Tuhan. Cuman Tuhan yang sanggup selesaikan ini. Apapun kekuatan kita, kita tidak punya kuasa untuk menyelesaikan persoalan ini. Badai ini terlalu besar. Topan ini terlalu besar untuk kita lawan. Ini bukan bagian kita, bagiannya Tuhan. Dengar baik-baik, saudara. Kadangkala, sekali lagi Pastor Daud ulang, kadangkala Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan kapasitas kita untuk menyelesaikan. Sekali lagi, kadangkala Tuhan izinkan ada topan dan badai terjadi di luar kapasitas kita, saudaraku. Itu bukan bagian kita. Tuhan mau kasih tahu, itu bagianku. Tuhan mau kasih tunjuk bahwa Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup membuat setiap persoalan kita itu semuanya akan kocar-kacir. Karena dialah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Haleluya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya. Sudah Tuhan kasih tahu, tenang. Ini aku ini, jangan takut. Nah, ketika kita sudah menghadapi banyak hal, lalu takut itu yang lebih dominan. Disitulah yang membuat kita itu kehilangan fokus. Disitulah yang membuat kita itu jadi takut, khawatir, dan lemas. Orang yang takut itu akan kehilangan kekuatan, saudaraku. Orang yang takut itu kehilangan kekuatan. Haleluya. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus ingin tahu dan ingin membuktikan benarkah yang di depan mata mereka itu Yesus. Jadi Petrus dalam kondisi yang tidak fokus bertanya, Tuhan, jikalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan. Meminta kepastian. Kalau hantu nggak mungkin bicara firman, nggak mungkin bicara iman. Tetapi Yesus selalu berbicara tentang iman. Makanya Petrus berkata, jikalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu pekerjaannya Tuhan. Tapi setan selalu pasti dia bilang, enggak mungkin. Tapi kalau ikut Tuhan, pasti akan Tuhan bilang, bagiku tiada yang mustahil. Semuanya mungkin. Makanya Petrus menguji, Tuhan, jikalau engkau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air ini. Ini berbicara tentang iman. Mungkin kalau itu setan dia bilang, Petrus jangan. Pasti kamu nggak bisa. Udah jangan jalan di atas air. Kamu itu manusia biasa. Enggak. Itulah pekerjaan setan. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, baik, berjalanlah. Ada praktek iman, saudaraku. Ini bedanya hantu dengan Tuhan. Haleluya. Petrus tepat kata-katanya. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus kepadanya, datanglah sini. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Terjadi, saudaraku. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Petrus berjalan di atas air. Tapi jangan saudara coba pergi ke laut sekarang, lalu saudara jalan di atas air. Tuhan tidak suruh loh pada saat itu ya. Tapi untuk konteks ini, Tuhan Yesus menantang Petrus. Come on. Datanglah kepadaku, berjalanlah di atas air, bicara iman. Petrus buktikan, Petrus berjalan di atas air. Dan murid-murid mereka yang lain melihat, mereka terkaget-kaget. Benar, dialah Yesus. Karena ini bicara iman, haleluya. Kata Yesus kepadanya, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi lihat ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika Petrus kembali fokusnya hilang karena hanya ditiup angin, saudaraku. Ditiup angin, fokusnya hilang dan dia mulai agak kaget dan takut. Maka dia pun jatuh kembali ke dalam air. Lalu Tuhan Yesus angkat dia. Dan Petrus berkata, Tuhan tolong aku. Sekalipun dia jatuh dan tidak fokus sesaat, saudaraku, dia tenggelam ke air, Tuhan Yesus tarik tangannya. Petrus berseru, tolong aku Tuhan. Tuhan Yesus selamatkan dia.
Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam rumah tangga kita, suami istri harus sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan ada yang tidak sepaham, jangan ada yang tidak seiman. Karena iblis sering sekali bekerja di cara-cara itu. Iblis sering sekali masuk di sela-sela itu. Ketika sudah mulai tidak seiman, saudaraku, maka akan banyak goncangan dan badai pun terjadi. Kita harus seiman. Hendaklah engkau menjadi pasangan yang seiman, demikian firman Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah ketika Yesus masuk ke dalam perahu itu yang dihantam badai itu. Dan badai itu pun tenang, saudaraku. Tiba-tiba saja lenyap. Badainya sudah tidak ada lagi. Why, saudaraku? Ketika Tuhan Yesus kita hadirkan di perahu kita, di bahtera kita, di kehidupan kita, maka semua badai itu akan minggir dari kehidupan kita. Haleluya. 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Haleluya. Praise the Lord. Pastor Daud akan tambahkan ayatnya, saudara, dari Matius 22. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan tentang fokus kepada Tuhan. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu. Kata dengan segenap itu fokus, saudaraku. Haleluya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hatimu fokus kepada Tuhan. Dan dengan segenap jiwamu, jiwamu pun fokus kepada Tuhan. Dan dengan segenap akal budimu, pikiranmu, kecerdasanmu, dan semua pengetahuanmu fokus kepada Tuhan. Haleluya. Itulah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Seperti yang Pastor Dot tadi katakan, kalau suami fokus kepada Tuhan, dia pasti bisa menerima istrinya. Kalau istri fokus kepada Tuhan, dia bisa menerima suaminya apa adanya, saudaraku. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia. Itu suami, istri, anak-anak, mertua, orang lain, tetangga, dan siapapun, saudaraku. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Intinya adalah fokus dengan Tuhan. Fokus dengan Yesus. Fokus dengan Allah, pemilik hidup kita. Jangan fokus dengan masalahmu. Ketika engkau fokus dengan badai, ketika engkau fokus dengan persoalan, ketika engkau fokus dengan apapun yang sedang menghantam kau, kita pasti akan kehilangan yang namanya ketenangan. Kita akan panik, saudaraku. Kita akan cemas, kita akan khawatir. Kita tidak bisa berpikir dengan tenang. Itulah awal kehancuran. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, ingat sekali lagi, semua kapal, semua bahtera, tidak ada yang tidak pernah kena badai. Semuanya pasti kena badai. Persoalannya kenapa mereka selamat? Karena mereka mengambil keputusan yang tepat, saudaraku. Nah, pagi hari ini, sebelum Pastor Daud selesaikan, ingat, saudaraku, ingat, fokuslah dengan Tuhan. Cuman itu jalan satu-satunya keselamatan. Sebab Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, kalau tidak melalui Yesus. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Dan sampai di sini pengajaran pagi hari ini di renungan pagi. Dan puji Tuhan, saudara, kiranya saudara yang mendengarkan pengajaran ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Percaya, saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia tahu segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi penolong bagi kita. Puji Tuhan. Apapun persoalan saudara, dengar baik-baik. Pastor Daud memohon agar kita semuanya tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalahmu. Praise the Lord. Sebelum Pastor Daud akhiri, saudara, izinkan Pastor Daud berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa kepada saudara-saudaraku yang ikut live pagi hari ini. Apapun persoalan mereka, Tuhan mohon penyertaan-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah bahtera kehidupan mereka, agar mereka berjalan tenang, selamat Tuhan sampai ke tujuan. Terima kasih Bapa. Jangan biarkan mereka fokus dengan masalah. Jangan biarkan mereka fokus dengan persoalan hidup ini. Semua bahtera rumah tangga, semua kehidupan ini pasti akan pernah menghadapi badai. Apakah lebih dahulu atau yang di terakhir. Tuhan izinkan agar kami tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Hamba mengucap syukur, Pastor Daud, Tuhan pagi hari ini bisa menyampaikan kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu juga, keluarga, istri dan anak-anakku Tuhan. Seperti Engkau memberkati anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.